Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya, kita memang mengharapkan bahwa ekonomi keuangan syariah ini meningkat pertumbuhannya dan kontribusinya terhadap PDB nasional. Ekonomi syariah di Indonesia ini soko gurunya adalah UMKM. Yeah. Dan UMKM ini terbukti paling kuat. Ya, pada saat kita menghadapi krisis, UMKM ini tetap stabil. Kita akan dorong itu halal lifestyle dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tahun ini. Sinergi keuangan dan ekonomi syariah itu merupakan hal yang utama kita upayakan untuk semakin solid terjadi. Karena saat ini mungkin ekonomi syariah, pelaku di ekonomi syariah masih berbank bukan di bank syariah. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Economic Challenges Spesial Ramadan 2023 episode terakhir. Dalam episode ini kita akan membahas mengenai bagaimana ekonomi syariah berpeluang pada saat kondisi global penuh ketidakpastian. Terlebih lagi ada sejumlah kalangan yang memprediksi tahun 2023 menjadi tahun yang penuh kegelapan bagi ekonomi global. Beberapa negara bahkan sudah masuk dalam fase kebangkrutan karena salah mengelola keuangan negaranya. Kondisi yang sama juga bisa mengancam Indonesia kalau Indonesia tidak mampu mengelola ekonomi nasional dengan lebih baik lagi. Pandemi COVID-19 memberikan kita banyak pelajaran penting mengenai bagaimana mengelola negara pada saat kondisi global sesulit apapun, termasuk ekonomi dan keuangan syariah yang sudah terbukti tahan krisis. Bagaimana atau apa kontribusi yang bisa diberikan ekonomi syariah dalam mengawal ekonomi Indonesia melewati ancaman resesi 2023? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAEI dalam episode Peluang Ekonomi Syariah di Tengah Ketidakpastian Global. Kepercayaan global terhadap ekonomi syariah meningkat seiring dengan pengalaman sebelumnya yang terbukti lebih kokoh saat dihantam krisis ekonomi. Ekonomi syariah akan mengambil peran berkontribusi yang besar bagi ekonomi nasional. Posisi ekonomi syariah kita yang tahun 2014 itu pada posisi ranking yang ke-9. 2020-2021 kita sudah naik menjadi peringkat ke-4 dunia. Perkiraan saya insya Allah dalam 3-4 tahun ini akan masuk ke 2 atau ke 1. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama-sama kita 4 orang narasumber bergabung dari luar studio. Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Leo dan juga para pemirsa sekalian. Selamat malam Pak Wapres, dan juga telah bergabung bersama kita 3 orang narasumber di Grand Studio Metro TV pada malam ini. Yang pertama adalah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang juga adalah Sekjen IAEI, Astera Primanto Bakti. Pak Astera, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir bersama kita Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Deden Firman Hendarsyah. Pak Deden, selamat malam. Selamat malam Pak Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bersama kita juga telah hadir Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Arif Hartawan. Pak Arif, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di kesempatan yang pertama ini kita akan berbincang dulu bersama dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Wapres, belajar dari masa pandemi COVID-19, sebetulnya apa yang membuat ekonomi syariah nasional Indonesia mampu tetap tumbuh, Pak? Sebenarnya bukan tidak terpengaruh, hanya memang tidak serentan ekonomi konvensional. Sebenarnya ada hal-hal yang dimiliki oleh ekonomi dan keuangan syariah itu, yaitu pertama prinsip nilainya, yaitu aspek keadilan. Jadi di dalam ekonomi syariah itu beban itu ditanggung bersama. Jadi untung ada dibagi bersama dan risiko juga dibagi bersama. Karena itu di dalam ekonomi syariah, di dalam keuangan syariah misalnya kan, itu tidak ada
kredit, yang ada itu pembiayaan yang nanti bebannya berbagi hasil atau juga ya tentu berbagi risiko. Dan kemudian juga ekonomi syariah itu tidak ada spekulasi, tidak ada apa namanya itu yang membuat bahaya, merugikan orang lain, tidak ada spekulasi, tidak ada riba, ya, beban yang tidak perlu. Ini sehingga ekonomi syariah itu bisa. Ekonomi syariah juga ekonomi yang inklusif, artinya bukan hanya orang untuk Islam saja, untuk semua orang. Ya, karena itu ekonomi syariah itu walaupun memang menggunakan prinsip-prinsip yang diambil dari dasar ajaran Islam, tapi dia adalah untuk semua orang, rahmatan lil alamin. Karena itu tidak heran bahwa ekonomi keuangan syariah itu pelaku usahanya juga tidak hanya orang Islam. Kemudian juga industri halal ada juga bukan non-muslim. Karena itu memang merupakan sesuatu yang sifatnya inklusif. Dan yang ketiga tentu jumlah umat Islam di Indonesia yang mayoritas, ya, dan juga mulai bergeraknya ya minat global yang juga mulai menggandrungi ekonomi dan keuangan syariah. Baik Pak Wapres, kalau kita lihat selama masa pandemi tentu banyak pengalaman. Pelajaran apa saja sebetulnya yang bisa diperoleh untuk kemajuan ekonomi syariah Indonesia, Pak Wapres? Ya, sebagai satu kegiatan ekonomi, tentu juga ekonomi syariah itu mengikuti tren. Salah satu yang menjadi tuntutan, yang pelajaran diambil itu adaptasi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Karena kedua hal tersebut memang menjadi kunci pelayanan kebutuhan masyarakat. Ekonomi keuangan juga telah di seluruh sektor keuangan itu mengambil manfaat daripada perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu ekonomi dan keuangan syariah pun tidak hanya bisa bertahan dengan menggunakan atau mengembangkan adaptasi terhadap digitalisasi, itu juga malah tumbuh cepat selama pandemi. Dan yang kedua itu pengalaman kita itu adanya peningkatan kesadaran berkolaborasi antar pemangku kepentingan. Karena adanya tantangan pandemi, akhirnya ada rasa, wah ini perlu dibangun kolaborasi untuk bisa bertahan dan bisa baik, yaitu antara regulator, pelaku usaha, kemudian juga organisasi kemasyarakatan, dan juga kita kemudian merasa bahwa produk-produk halal terutama yang diekspor itu belum terkodifikasi, belum ada, belum tercatat, sehingga kita itu dalam perdagangan itu menjadi nomor sekian. Nah, andai kata terkodifikasi itu pasti kita akan nomor satu di dunia. Ya, bukan Brazil, tapi karena banyak ekspor kita tidak terkodifikasi sebagai produk halal. Karena itu dengan kesadaran ini kita kemudian melakukan upaya untuk melakukan kodifikasi. Ya Pak Ma'ruf, kita tahu juga bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu dikembangkan dengan fokus pada 4 hal ya. Ada pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, dan juga kegiatan usaha syariah. Sebetulnya bagaimana keempatnya ini bisa lebih berperan lagi pada saat ini? Pemerintah melalui KNEKS ini memang sudah menggariskan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah pada 4 fokus. Ya. Nah, keempat fokus tersebut dikembangkan secara bersamaan dan saling mendukung dan saling bersinergi dan saling terkait. Ya.
baik masalah industri halal, keuangan syariah, dana sosial Islam, dan juga masalah pengembangan usaha syariah. Nah, yang keempat itu pengembangan kegiatan usaha syariah. Ini paling menentukan. Sebab industri halal tidak mungkin terjadi tanpa pengusaha. Industri keuangan tanpa pengusaha juga tidak akan berjalan. Zakat dan wakaf juga tidak akan ada yang memberi kalau tidak ada pengusaha. Oleh karena itu kunci yang keempat ini justru kunci, yaitu pengembangan kegiatan usaha. Ada dua fokus yang kita kembangkan, yaitu menginkubasi ya pengusaha-pengusaha di daerah, menyemai, menumbuhkan supaya banyak pengusaha-pengusaha Muslim yang bisa kita kembangkan bergerak di bidang usaha syariah. Kemudian juga memperbesar, menguatkan para pengusaha yang ada. Global Islamic Economy Report tahun 2020-2021 meletakkan Indonesia pada peringkat keempat untuk industri halal, lalu peringkat keenam untuk keuangan syariah, dan ini juga di peringkat keenam untuk pariwisata Muslim. Sebetulnya apa usaha yang bisa kita lakukan, sedang kita lakukan, supaya Indonesia bisa jadi nomor satu semua, Pak? Ya, kita terus berusaha mendorong berbagai langkah-langkah yang kita perlukan. Seperti tadi saya katakan di bidang keuangan. Nah, keuangan itu kita dorong dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia. Itu lembaga keuangan kita sudah mulai naik, ya, karena sudah mulai ada pasar modal yang masuk, modal yang masuk ke situ, dan sudah saya katakan tadi sudah buka juga cabangnya di luar negeri. Nah, kita harapkan dan bank-bank yang lain kita terus perbesar, sehingga diharapkan nanti posisi industri keuangan kita itu akan naik posisi. Baik, belajar dari kondisi pandemi, Indonesia bisa melewatinya, Pak Wapres. Bagaimana atau apa strategi Indonesia supaya ekonomi dan keuangan syariah nasional bisa tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun ini? Ya, kita memang mengharapkan bahwa ekonomi keuangan syariah ini meningkat pertumbuhannya dan kontribusinya terhadap PDB nasional. Bank Indonesia sebenarnya memperkirakan bahwa halal value chain (HVC) itu akan tumbuh sebesar 4,5 sampai 5,3% pada tahun 2023. Nah, untuk mencapai pertumbuhan tersebut itu ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan, misalnya rantai pasok halal dengan memperkuat bisnis usaha syariah, kapasitas pelaku syariah, ekspor produk halal, dan akselerasi sertifikasi halal tadi, memperkuat halal lifestyle melalui literasi ekonomi dan keuangan syariah. Diharapkan tren halal lifestyle ya akan terus berkembang sehingga akan memperkuat brand dan konsumsi berbasis ekonomi syariah. Kemudian memperkuat infrastruktur teknologi, pengembangan ekonomi, terutama digitalisasi. Juga memperkuat kolaborasi ya dari semua antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha bersama-sama bergerak maju menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi nasional. Baik, terima kasih untuk waktunya Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat malam, salam sehat selalu. Dan pemirsa, sebetulnya seperti apa kondisi keuangan atau ekonomi global dan bagaimana dampaknya untuk Indonesia? Bagaimana peluang ekonomi syariah bisa tumbuh di tahun ini? Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Astera, kalau kita lihat Bank Dunia dan IMF itu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini dibandingkan tahun lalu. Potret terakhir Pak, ini kan kita bicara sudah bulan keempat ya dari tahun 2023. Itu seperti apa kondisi ekonomi global dan Indonesia kira-kira akan seperti apa Pak Astera? Kalau kita lihat memang IMF, World Bank melakukan koreksi ke bawah dan ini juga lebih disebabkan oleh faktor geopolitik yang terjadi sekarang karena isunya udah bergeser nih. Yang tadinya kita bicara pandemi Covid, nah sekarang ini geopolitik dan geopolitik ini agak sulit untuk diprediksi. Dia akan endingnya seperti apa. Kita lihat untuk inflasi ya di negara-negara Eropa itu masih cukup tinggi. Jadi untuk Eropa itu sekitar 6,9%, UK bahkan sampai dengan bulan Februari kemarin masih di atas 10%. Nah jadi ini cukup menggambarkan bahwa mereka adalah yang paling kena dari situasi ini. Nah kalau mereka sudah kena, ya tentunya negara-negara lain harus siap-siap. Kaitannya dengan hal tersebut, kalau kita masuk ke domestik, ya alhamdulillah kita fundamental di domestik cukup kuat. Cukup kuat ya. Kalau kita lihat penerimaan pajak ya tahun yang lalu itu bisa 115%. Dan juga kalau kita lihat faktor-faktor yang lain yang mendukung itu ya misalnya ekspor impor ini juga cukup baik ya. Ini memberikan suatu modal yang kuat ya untuk kita bisa bergerak secara lebih baik di tahun 2023 ini. Dan kenyataannya juga kalau kita bandingkan dengan tahun yang sebelumnya ya pertumbuhan ekonomi kita di akhir 2022 ini kan cukup tinggi ya 5,3 dibandingkan 3,7 di tahun sebelumnya. Jadi ini adalah kondisi yang ada di Indonesia yang juga terkonek dengan dunia yang menggambarkan bahwa ya kita masih punya suatu kekuatan fundamental untuk bisa menahan kondisi yang ada di dunia yang agak goncang. Di tengah kondisi perlambatan itu Pak Astera, bagaimana peluang untuk ekonomi syariah? Karena kan tadi di bagian awal kita berharap sebetulnya Indonesia menjadi nomor 1 di semua sektor ekonomi syariah. Itu bisa ada peningkatan tidak untuk tahun 2023 ini? Setiap ada sesuatu musibah itu akan ada potensi benefit. Ada peluang ya? Ada peluang. Di balik ancaman ini? Iya, di balik suatu ancaman. Nah, gimana kita melihat peluang itu? Kalau kita lihat, ekonomi syariah di Indonesia ini, soko gurunya adalah UMKM. Dan UMKM ini terbukti paling kuat. Ya, pada saat kita menghadapi krisis, UMKM ini tetap stabil. Ya. Nah, jadi dengan modal itu, sebetulnya kita cukup punya confidence ya bahwa kita masih akan bisa tetap maju. Itu kita bicara yang mikro ya. Nah kemudian kalau kita bicara yang lebih tinggi levelnya, ya, yang medium atau yang lebih tinggi lagi, kita melihat sebenarnya peluang-peluang orang untuk mulai beralih dari cara yang konvensional ya ke syariah ini sekarang lebih besar. Seperti tadi yang sampaikan Pak Wapres, sebenarnya masalahnya adalah kodifikasi nih. Ya, karena sebetulnya banyak yang biasa kita lakukan itu sebenarnya syariah. Tapi tidak terklasifikasi atau kodifikasi itu ya. Betul. Nah, kalau ini bisa kita catatkan dengan baik, ya, maka insya Allah ini pasti akan meningkat. Ya, belum lagi nanti efeknya. Ya, ini kan baru core-nya ya. Nah, ini efeknya juga akan kemana-mana nih. Jadi tadi misalnya dengan kodifikasi yang baik, orang akan punya confidence. Akhirnya mereka juga bisa diberikan kemudahan untuk sertifikasi produknya halal. Ya, kemudian juga didorong dengan instrumen yang lain, mulai dari kebijakan, infrastruktur. Ini akan menguatkan. Terima kasih Pak Astera. Bicara soal lembaga keuangan, saya ke Pak Deden. Kalau kondisi industri keuangan di Indonesia itu terkait dengan ancaman resesi tahun ini, seperti apa Pak Deden? Sebelum nanti kita bicara perbankan atau keuangan syariahnya. Memang kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika, kemudian sampai dengan saat ini tidak terlihat dampaknya secara langsung kalau kita lihat dengan kondisi
perbankan di Indonesia. Kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan saat ini dalam keadaan yang baik. Indikator-indikator kesehatan perbankan juga menunjukkan angka-angka yang baik pada saat itu. Kalau untuk industri syariah ya, perbankan syariah sendiri, itu tahun ini di tengah kondisi global yang ya melambat Pak Deden, itu apakah kita masih punya peluang untuk bertumbuh lebih baik lagi dibanding tahun lalu, minimal itulah. Bagaimana Pak Deden? Tadi disampaikan oleh Pak Wapres, juga oleh Pak Astra tadi disampaikan, industri keuangan syariah itu sangat terkait dengan sektor real. Oleh karena itu, kalau kita lihat tadi yang disampaikan bahwa ke depan industri di sektor kita itu akan tumbuh dengan baik, terutama ditopang dengan kekuatan utama kita sebagaimana Pak Astra sampaikan tadi UMKM, maka peluang untuk kemudian di industri keuangan syariah tumbuh dengan lebih baik di tahun 2023 tentunya besar. Di sektor perbankan misalnya juga tadi tentunya ini akan terus mendukung pertumbuhan di sektor realnya. Bagaimana pertumbuhan di UMKM itu tentunya akan ditopang oleh pertumbuhan di perbankan syariahnya. Kemudian di sisi pasar modal, penerbitan sukuk itu terus dikembangkan Pak Leo. Bahkan Indonesia merupakan salah satu penerbit sukuk terbesar secara global sebetulnya. Nah, juga kemudian sekarang berkembang penerbitan green sukuk misalnya, yang sifatnya lebih sustainable, betul. Bahkan di Indonesia telah diterbitkan juga sukuk yang sifatnya retail. Jadi ke depan akan juga diterbitkan green sukuk yang sifatnya lebih retail. Di sisi industri keuangan non-bank, sekarang juga sudah mulai, saya yakin Pak Leo dan masyarakat sudah mengenal juga yang namanya fintech. Nah, fintech syariah itu juga sekarang sudah berkembang dengan baik. Nah, hal-hal ini yang kemudian bisa menopang ke depan pertumbuhan ekonomi, maksud saya keuangan syariah di tahun ini bisa lebih baik di tahun ini. Terima kasih. Baik Pak Deden. Pak Arief, kalau bicara soal kondisi global, ancaman inflasi kan tetap tinggi, tadi Pak Astra sudah sampaikan. Dan ini ujung-ujungnya berpengaruh juga ke nilai tukar. Dan itu akhirnya bisa juga secara tidak langsung memperberat juga peluang untuk industri keuangan syariah di tahun ini. Tapi kalau Bank Indonesia, Pak Arief, melihatnya seperti apa? Kekhawatiran awal tahun bahwa kondisinya akan memburuk gitu ya, ternyata setelah jalan 3 bulan, ini ya kurang lebih itu menunjukkan perkembangan yang mungkin lebih optimis ya. Kita tidak seburuk perkiraan awal. Tidak seburuk perkiraan kita di awal tahun gitu ya. Memang betul ketidakpastian itu tetap ada. Apalagi kita disampaikan Pak Astera ya, kejadian-kejadian geopolitik di global itu memang susah diprediksi ini endingnya kemana gitu. Tapi kami melihat bacaan dari data-data yang ada, gambarannya itu memberikan sesuatu optimisme yang lebih baik gitu. Tahun ini akan lebih baik. Nah, dari beberapa gambaran tadi ya, memang inflasi tekanannya masih ada, tapi kalau kita cermati perkembangannya bulan ke bulan, global itu juga sebenarnya turun ya, kecuali yang energi ya sudah memang ada upaya untuk mengurangi produksi OPEC gitu ya, misalnya harga minyak agak naik lagi dikit, tapi kalau kita lihat trennya sebenarnya sudah lebih baik. Demikian juga kondisinya di dalam negeri gitu ya. Kami melihat dengan berbagai upaya yang kita lakukan bersama-sama pemerintah dan pemerintah daerah, inflasinya relatif kalem gitu ya. Bahkan biasanya yang Idul Fitri ini selalu ya ada naik banyak itu dengan langkah yang cukup cepat dari pemerintah dan sebagainya itu membuat tekanannya menjadi lebih terkendali lah, tidak liar gitu ya. Nah ini menjadi penting jaga stabilitas ini untuk kepentingan yang lain-lain, karena ini begitu ini bisa kita jaga, yang lainnya juga bisa dilakukan dengan lebih baik gitu ya. Terima kasih Pak Arief, ini kabar yang menggembirakan, tapi pertanyaannya adalah apakah memang kemudian segenap stakeholders sudah benar-benar memperjuangkan usaha maksimal untuk memajukan ekonomi syariah? Apa strategi yang akan dilakukan? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.
Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Astera, tadi di bagian awal Pak Wapres sudah mengatakan, dan ini juga fakta, bahwa ekonomi atau keuangan syariah itu resilient sebetulnya. Karena ada banyak prinsip-prinsipnya yang menopang pertumbuhan ekonomi syariah. Tapi pertanyaannya, bagaimana atau adakah cara strategi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah supaya setidak-tidaknya ya mirip-mirip lah mendekati ekonomi konvensional yang sekarang ada. Bagaimana Pak? Yang pertama adalah kita harus melakukan itu secara inklusif dan juga terintegrasi. Jadi kita nggak bisa nih cuman ngurusin masalah legal aja, infrastruktur dan lain-lain. Jadi harus ini sama-sama. Harus sama-sama, ya, karena kuncinya di situ. Dan kita jangan selalu mempertentangkan ini konven, ini syariah. Nah, ini yang membuat tadi kita jadi kesulitan untuk memasukkan populasi syariah aja agak susah. Ya, nah, ini harus dilakukan. Nah, caranya gimana? Ya, pertama kita butuh pendekatan hukum, dan ini sudah kita lakukan ya di beberapa hal, ya, terutama di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang HPP, ya, yang memberikan kondisi yang lebih favorable. Ya, terhadap ekonomi syariah, mulai perbaikan instrumen untuk usaha berbasis syariah, ya, kemudian juga adanya insentif pajak untuk badan yang mengelola haji, ya. Nah, ini merupakan suatu dorongan dari sisi regulasi. Di samping juga regulasi yang lain kita siapkan, yaitu pemberian insentif untuk kawasan. Ya, kita dorong adanya kawasan-kawasan yang sifatnya syariah, dan diberikan insentif. Nah, kalau ini bisa jalan, ini paling tidak sektor realnya akan hidup yang di bidang syariah tadi. Nah, selain tadi hukum, kemudian infranya, kita juga dorong yang namanya peningkatan pemahaman atau literasi. Ya, jadi orang supaya tahu, oh ini syariah. Untuk mencapai ke situ, itu apa yang harus dilakukan. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, ditambah sekarang sistem keuangan yang lebih mudah, ya, dengan fintech dan juga adanya digitalisasi, ini diharapkan akan mempercepat yang proses yang tadinya mungkin memakan waktu lebih lama, ini akan dipercepat. Baik, terima kasih Pak Astera. Bicara soal teknologi digital, Pak Arief, ini Bank Indonesia kan terkenal dengan mempercepat banyak hal, ya. Kris saja dari sejak launching sampai sekarang, saya tidak tahu seberapa pesat pertumbuhannya. Tapi tukang sayur pun sekarang kalau kita belanja bayarnya pakai kris, Pak. Ini padahal pakai gerobak biasa. Nah, kalau untuk ekonomi syariah sendiri, Pak Arief, bagaimana Bank Indonesia mendorong supaya teknologi digital bisa berkembang dengan cepat, tapi penggunanya tidak ketinggalan, dan yang paling penting penggunanya tetap aman, Pak Arief? Jadi memang di digitalisasi ini ada dua hal, ya. Yang pertama, bagaimana inovasi yang ada di teknologi ini bisa membuat semua prosesnya menjadi lebih cepat, lebih produktif, lebih murah juga biayanya, gitu ya. Tapi tetap harus pada sisi yang lain ada risiko yang harus kita jaga ini. Supaya ini ada striking the balance, gitu ya. Nah, dari sisi apa yang kita ingin dorong Bank Indonesia, karena kewenangannya ada di sistem pembayaran, utamanya juga di situ, maka kami dorong yang the beauty dari ekonomi Islam itu adalah di keuangan sosialnya. Jadi bagaimana kami sudah punya mimpi sebenarnya, memiliki semacam digital Baitul Mal, gitu ya. Jadi satu kesatuan yang mengintegrasikan kalau kita ingin bayar zakat, infak, sedekah itu dalam satu rumah besar, gitu ya. Yang kemudian nanti dalam hal distribusinya, pertama fundraisingnya, pengumpulannya, pengelolaannya, dan kemudian nanti mendistribusikannya, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat powerful, ya, sebagai bumper untuk keuangan sosial, gitu, dari bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkannya, ya, para mustahik itu. Nah, itu yang kita akan dorong
percepatan digitalisasi di keuangan sosialnya gitu ya. Dan termasuk juga di aspek-aspek yang lain ya, dari pelaku-pelakunya itu selain sistem pembayaran, kami juga dorong bagaimana kami sekarang tadi bicara mengenai bagaimana memperkuat sisi ekonominya ya. Jadi nggak cuma keuangannya tapi juga ekonominya. Karena itu akan mendrive demand gitu ya kepada kebutuhan, kepada pembiayaan dan sebagainya. Jadi pelakunya siapa? Kami masuk kepada misalnya pesantren-pesantren yang jumlahnya ribuan gitu ya. Yang kemudian kita coba dorong mereka juga melakukan optimalisasi digitalisasi dari sisi produksinya. Menggunakan Internet of Things dalam produksi pertanian misalnya. Sehingga itu digabungkan lagi dengan proses marketingnya, jadi end to end. Dan itu sudah konkret ya, sudah berjalan ya Pak? Sudah ada contohnya. Karena tadi Pak Arief kan mengatakan kami punya mimpi. Nah, seberapa jauh mimpi itu sudah mulai ada wujudnya begitu Pak Arief? Kalau yang tadi Baitul Mal tadi itu masih dalam conceptual design. Yang ada sekarang satelit-satelit ini muncul dengan konsepnya satu-satu yang kita ingin ini terintegrasi gitu ya. Tapi mimpi kebagian kecil sudah ada. Nah kalau tadi cerita tentang pesantren, kemudian ada virtual market pesantren, itu sudah ada contohnya. Gitu. Nah ini yang kita mau coba bangun, ya perkuat gitu ya. Tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Astera, jadi connecting the dot gitu ya. Pelaku-pelaku ini yang tadinya tersebar menjadi satu ekosistem yang terhubung dan ini kemudian menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dan ini yang kita akan dorong dengan penggunaan digitalisasi tadi akan menjadi lebih cepat prosesnya. Baik, terima kasih Pak Arief. Pak Deden, sebetulnya apa strategi yang bisa dipakai, yang sudah dipakai oleh OJK saat ini untuk mempercepat pengembangan lembaga atau keuangan perbankan syariah nasional? Ada beberapa strategi yang dilakukan untuk mengakselerasi barangkali gitu ya istilahnya. Tadi Pak Leo berbicara tentang pelaku, tentu kalau kita ingin mengakselerasi keuangan syariah, tentu kita perlu melakukan penguatan terhadap lembaganya itu sendiri. Secara kelembagaan kita lakukan penguatan. Melalui apa? Salah satunya misalnya melalui konsolidasi. Penggabungan 3 bank menjadi satu bank, menjadi bank syariah Indonesia menjadi bank yang lebih besar. Itu adalah salah satu contoh penguatan. Kemudian hal lain, tentunya kalau lembaganya sudah kuat, kemudian apa yang dalam tanda petik, apa yang dijual nih oleh lembaga ini? Produknya. Sehingga yang kedua adalah tentu penguatan produk dan jasa yang ditawarkan. Terkait dengan ini, digitalisasi adalah hal utama. Kita dorong terus. Karena itu OJK salah satunya mengeluarkan yang namanya roadmap digitalisasi perbankan Indonesia. Nah, kemudian dalam hal produk, ini yang menjadi tantangan juga nih Pak Leo bagi kita, bahwa sebisa mungkin kita bisa kemudian melahirkan produk-produk yang unik secara syariah misalnya. Kemudian bisa kita kaitkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi misalnya, produk ini kemudian terkait dengan Islamic Social Finance-nya seperti apa. Barangkali bisa dikasih contoh yang sudah ada, CWLS biasanya disebutnya, Cash Wakaf Link Sukuf. Jadi kita berwakaf, kemudian dikaitkan dengan penerbitan sukuk yang kemudian hasilnya ini bisa dipakai untuk membangun katakanlah rumah sakit atau sekolah atau pesantren. Kerjasama itu konkret ya. Betul. Kita juga sekarang sedang mengembangkan yang namanya Cash Wakaf Link Deposit. Jadi kita berwakaf, cash wakaf, wakaf tunai, kemudian dalam bentuk dikaitkan dengan produk deposito di bank syariah, yang kemudian ini pun juga tadi bisa kemudian kita gunakan untuk pembangunan hal-hal yang bersifat sosial, tadi sekolah, universitas, misalnya seperti itu. Kemudian di sisi lain tentunya hal yang ketiga, apabila sudah ada produknya, lembaganya sudah kuat, nah siapa yang mau membelinya nih gitu. Jadi demand-nya juga harus kita kuatkan. Literasi juga, literasi dan inklusi ini tidak boleh kita lupakan. Karena sampai dengan saat ini memang masih cukup jauh gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Terima kasih Pak Deden. Dan pemirsa, kembali lagi pertanyaannya, kalau kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan untuk mempercepat
perkembangan ekonomi keuangan syariah, siapa yang harus memimpin, siapa yang harus mengerjakan apa. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Arief, dalam kerja bersama tentunya harus ada pemimpin dan apa-apa yang dilakukan. Kalau Bank Indonesia, Pak, untuk mempercepat penguatan ekonomi atau keuangan syariah ini seperti apa? Ya, kami memiliki 3 pilar, Pak Leo. Jadi yang sebenarnya pilar ini sudah cukup lama, sejak kami mungkin 5 tahun yang lalu melakukan itu, dan saat ini naik kelas gitu ya, kelas. Ya, yang pilar pertama kami menyebutnya, kalau dulu itu pemberdayaan ekonomi, kami naikkan saat ini menjadi memperkuat ekosistem halal value chain. Jadi connecting the dot, that's the most important yang kami fokuskan tahun ini. Kemudian di pilar yang kedua itu masih berkutat di sektor keuangan. Kalau tadi yang pilar pertama ekonomi, ini keuangan. Bagaimana kita kuatkan lagi sehingga nanti bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada ekonomi secara nasional gitu ya. Bentuknya macam-macam, kami juga sudah punya sebenarnya instrumen-instrumen di pasar uang syariah yang akan terus kami kembangkan, dan kami akan fokus tahun ini di keuangan sosial sebagaimana tadi kami jelaskan gitu ya. Karena ini area yang masih sangat luas gitu ya, kalau bicara kuenya masih sangat besar, dan kita perlu melakukan optimalisasi di sini dengan lebih baik gitu ya. Dan yang ketiga adalah naik kelasnya dari sisi edukasi, literasi, itu kami menyebutnya dengan penguatan halal lifestyle. Sebagaimana tadi Pak Wakil Presiden menyampaikan. Jadi tidak sekedar orang tahu, paham, tapi dia mengeksekusi. Gitu. Sudah melakukan menggunakan makanan produknya, produk yang halal, fashionnya juga fashion yang syariah, dan seterusnya. Jadi kita akan dorong itu halal lifestyle dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tahun ini. Baik. Terima kasih Pak Arief. Kalau Bank Indonesia mengatakan itu, Pak Deden, OJK melakukan apa Pak untuk apa yang kita bicarakan ini benar-benar bisa konkret ya, mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah nasional? Sebetulnya sudah ada roadmap yang kita miliki, tapi memang tentu kita revisit lagi melihat kondisi perkembangan kondisi global maupun nasional yang terakhir. Nah, untuk tahun depan tentunya yang pertama kita masih tetap melanjutkan penguatan secara kelembagaan. Kelembagaan tetap kita kuatkan. Tadi bisa dengan cara konsolidasi, peningkatan efisiensi, dan yang utama juga adalah digitalisasi. Kemudian yang kedua, tetap kita akan upayakan sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sistem keuangan itu kan seperti jantung barangkali ya di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang mengumpulkan likuiditas dan memompakan kebutuhan likuiditas kepada industri di sektor real. Karena itu sinergi keuangan dan ekonomi syariah itu merupakan hal yang utama kita upayakan untuk semakin solid terjadi. Karena saat ini mungkin ekonomi syariah, pelaku di ekonomi syariah masih berbank bukan di bank syariah. Kita upayakan ini menjadi satu sinergi yang baik. Kemudian sekali lagi perluasan customer base. Kami tetap menekankan kepada perluasan customer dan investor base tentunya. Nah, ini sekali lagi masalah edukasi dan literasi ini selalu kami ingin tekankan bahwa ini menjadi tugas kita bersama tentunya. Mudah-mudahan nanti di OJK sendiri kan memang ada yang tugasnya untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen, sehingga ini bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Dan yang terakhir tentu dari sisi kami sendiri di OJK, kami terus lakukan perbaikan dan penguatan dari sisi pengawasannya, kemudian pengaturannya dan perizinannya, sehingga bisa lebih berjalan dengan efektif. Begitu Pak Leo. Terima kasih Pak Deden. Pak Astera, tentunya Kementerian Keuangan dan Anda juga Sekjen Pak di Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, IAI kan melakukan
diskusi malam ini juga dalam rangka untuk mempercepat akselerasi ekonomi atau keuangan syariah. Persisnya apa yang akan dilakukan, Pak Astera? Posisi Kementerian Keuangan dan juga IAI dan juga KNEKS ini kelihatannya irisannya sangat banyak. Ya, mungkin pertama dari segi organisasi, ya, KNEKS itu ketua sekretariatnya adalah Menteri Keuangan. Oke. Nah, kebetulan juga ketua umum daripada IAI Menteri Keuangan itu Menteri Keuangan, ya. Jadi ini satu hal yang merupakan berkah nih sebetulnya, ya, sehingga kita bisa dengan cepat mensinergikan ya program-program, ya, ditambah lagi nanti ada yang masyarakat ekonomi syariah, ya, yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan OJK. Ya, pemerintah di sini berarti banyak kementerian lembaga di dalamnya untuk membuat suatu grand design sehingga ini bisa lebih cepat. Sebagai contoh, misalnya kita kalau bicara literasi mau nggak mau kita bicara ke pendidikan. Nah, saat ini di pendidikan ini masih ada dualisme dari segi nama aja, ada yang pakai Islam, ada yang pakai syariah. Nah, ini kan membuat suatu perbedaan, ya kan? Nah, padahal kontennya sama. Nah, ini yang coba kita dekatkan, ya, sebagai modal awal. Nah, kemudian dari segi literasinya udah diperkuat, mulailah kita masuk ke mekanisme yang lain, yang tentunya ini membutuhkan regulasi-regulasi. Nah, karena kaitannya dengan regulasi, maka dari sisi pemerintah itu berdasarkan tadi rekomendasi dari IAI, dari KNEKS, ini tentunya di Kementerian Keuangan selaku sekretariat ini mendorong rekomendasi-rekomendasi tersebut supaya berjalan. Dan ini juga sudah kelihatan hasilnya di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang HPP. Ini sudah banyak hal yang kita gunakan untuk mendorong supaya ekonomi syariah maju. Selain itu juga infrastruktur yang lain. Infrastruktur yang lain adalah bagaimana ini menciptakan suatu kondisi yang kondusif untuk keuangan, untuk perbankan, yang akhirnya menciptakan suatu kondisi ekonomi secara keseluruhan yang di dalamnya ada ekonomi syariah, ini bisa menjadi lebih baik. Nah, ini kombinasi-kombinasi ini kan tentunya butuh ada dirijen. Ya, nah disinilah fungsi daripada Kementerian Keuangan yang menjalankan mandat tadi dari Pak Wapres, ya, selaku sekretariat daripada KNEKS. Karena yang namanya koordinasi ini memang harus dilakukan secara persisten, ya, dan kita melakukan itu dengan konsisten dan juga persisten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, Pak, kalau kita bicara manusia, itu kan menjadi poin penting. Di sekian episode Economic Challenges Ramadan ini kita belajar bahwa sumber daya manusia itu sangat penting. Ada rencana khusus tidak, Pak, untuk mengupgrade sumber daya manusia di ekonomi syariah ini? Pertama adalah penyamaan persepsi. Nah, ini kalau ini udah sama, kita lihat kontennya yang beda apa, ya, ini akan memudahkan kita untuk bikin milestone-nya. Ya, dan milestone-nya itu sebenarnya udah ada, tinggal dibenerin gitu loh. Oh, petnya harusnya ke sini gitu. Nah, ini kita lakukan bukan hanya dari sisi pendidikannya, tapi juga kita harus matching nih pendidikan dengan kebutuhan di dunia bisnis. Nah, ini hal yang paling penting. Makanya ini kita coba untuk padankan dan kita plug in sehingga kalau ini udah jalan, ini kan modal untuk menjalankan ekonomi syariah ini secara lebih cepat. Terima kasih, Pak Astera. Kembali lagi, pelaut tidak akan menjadi pelaut yang tangguh kalau tidak pernah melewati badai. Badai pandemi COVID-19 ternyata tidak meruntuhkan ekonomi keuangan syariah. Dan kita tadi mendengar, pemirsa, apa yang disampaikan oleh para narasumber adalah semangat bersama untuk memajukan ekonomi syariah di tengah ketidakpastian global. Kami berterima kasih kepada Pak Astera, Pak Arief, dan Pak Deden. Dan pemirsa, inilah akhir dari Economic Challenges spesial Ramadan di tahun 2023. Semoga apa yang kita bicarakan di tempat ini bisa memberikan sumbangan bagi Anda. Saya Leonard Samosir bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh